Puji Tuhan, jumpa lagi bersama program kita Diberkati. Haleluya. Apa kabar hari ini saudaraku? Dimanapun Anda berada, seperti biasa dahsyat. Haleluya, luar biasa Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan saudara. Nah, renungan hari ini saya ambil dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Ya, maka kita akan membahas satu judul yang menarik, yaitu 8 perintah penting menghadapi new normal. Sekali lagi, 8 perintah penting menghadapi new normal. Haleluya. Dan ini biar ini boleh menjadi berkat buat kita dimanapun kita berada, dan satu persatu saya akan sampaikan. Mulai ayat pertama, di sini dikatakan, yaitu perintah penting yang pertama, saya baca di ayat 1, karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, perintah penting yang pertama saya dapatkan dalam ayat 1 ini adalah berdirilah teguh dalam Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kenapa kita harus berdiri teguh di dalam Tuhan? Karena situasi kondisi ini tidak menentu. Tidak ada yang tahu sampai kapan virus ini atau wabah ini berhenti. Nggak ada yang tahu. Belum yang virus-virus lain, saudara. Makanya sebagai anak Tuhan kita harus teguh keyakinan kita. Jangan mudah digoyah oleh keadaan, oleh situasi, oleh kondisi apapun, seburuk apapun itu. Ya, kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Ini perintah penting yang pertama, berdirilah teguh di dalam Tuhan. Dan yang kedua, saya catat di ayat yang kedua, di sini dikatakan, ya, saya baca, Eudia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, perintah penting yang kedua adalah kita harus sehati sepikir. Ya, apa gerangan kita harus sehati sepikir, saudara? Ya, karena apa? Karena di dalam kesehatian, ya, di dalam satu perasaan, satu pikiran, ya, satu kehendak, saudara, ya, itu ada satu kekuatan, saudara, yang besar. Makanya sebagai anak Tuhan itu jangan gontok-gontokan, ya, jangan saling menghakimi, jangan saling apalagi di dunia sekarang medsos ini cepat sekali, saudara, ya, jangan, ya. Bahasa saya simpulkan, kalau itu bukan perintah Tuhan, tolong jangan disampaikan supaya itu tidak meresahkan, ya, ya. Kita mau sehati sepikir secara benar di dalam Tuhan. Amin, amin, amin. Jangan kita menghakimi orang, karena kita bukan hakim. Yang kedua, penghakiman itu adalah hak Tuhan. Dan yang ketiga, kita sesama anak Tuhan itu saling menolong, saling memberkati, saling mengasihi. Itu perintah Tuhan yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Ya. Dan yang ketiga, saya catat di ayat yang ketiga di sini, bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawan sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Ya, jadi perintah penting yang ketiga menghadapi new normal ini, saudara, kita harus berjuang untuk Injil. Kita harus berani, ya. Kita harus katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak, dimanapun kita berada. Dengan siapa kita berbicara, kita tidak perlu takut, karena Tuhan yang perintahkan ini kita lakukan. Berarti Tuhan bertanggung jawab atas diri kita kalau kita memberitakan kabar baik, asal dengan cara yang benar, ya, sesuai dengan perintah Tuhan. Ya, poin yang ketiga perintah Tuhan adalah apa? Berjuang untuk Injil. Ya. Dan yang keempat di sini saya catat di ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Di sini tidak disuruh bersukacita hari ini aja, jam ini aja, dalam ibadah ini aja, ya, dalam situasi kondisi seperti ini aja. Tetapi di sini ada kata senantiasa, berarti tiap-tiap saat, tiap-tiap hari kita harus bersukacita di dalam Tuhan. Karena di dalam sukacita itu ada kesembuhan. Di dalam sukacita itu ada pembenaran. Di dalam sukacita itu kita bertumbuh secara benar di dalam Tuhan. Ya, kita tidak mudah terkontaminasi dengan situasi kondisi apapun. Orang yang bersukacita itu yang namanya roh ketakutan, yang namanya roh intimidasi itu takut dekat-dekat. Karena itu ada kekuatan besar di dalam sukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Dan yang kelima di sini ada di ayat yang kelima, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ya, di semua orang. Tuhan sudah dekat. Artinya, saudara, ini hidup ini nggak bisa dibohongin. Ya, kita nggak bisa.
Ya, apa yang ada di hati itu keluar dari kehidupan kita. Kita nggak bisa bohong. Ya, kita bilang, oh enggak, hati saya bukan seperti itu. Tapi dalam kehidupan kita tahu itulah hatimu, saudara. Ya, jadi biarlah kita punya apa di sini. Makanya saya catatkan di sini apa namanya nyatakan kebaikan, ya, kebaikan hatimu. Jadi kebaikan hatimu kita harus ekspresikan, kita harus keluarkan dimanapun kita berada. Berbuat baik aja, nggak usah ada timbal balik. Nanti kalau saya berbuat baik begini, kamu harus begini ya ke saya ya. Oh nggak boleh, nggak usah. Tampak ini harus tidak pamrih, saudara. Ya, beritakan itu. Kita dapat dengan cuma-cuma, kita sampaikan dengan cuma-cuma. Itulah yang dari Tuhan melalui kebaikan hidup kita. Puji Tuhan. Dan yang keenam, ya, keenam di sini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun. Jadi perintah penting yang keenam, kita nggak perlu khawatir. Ya, orang yang khawatir, orang yang ketakutan, orang yang cemas, saudara, dia mengkerdilkan kuasa Tuhan yang ada dalam hidupnya. Dia kurang yakin bahwa Allah itu lebih hebat dari semua yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus itu hebat dan dahsyat, saudara. Makanya di sini perintah penting yang keenam, jangan kamu khawatir, ya, karena hidup itu lebih penting dari makanan, dari pakaian, dan hidup itu lebih penting daripada makanan, ya kan? Firman Tuhan jelas di sana dikatakan bahwa kita tidak perlu khawatir apapun juga, ya. Dan yang ketujuh, perintah penting yang ketujuh ada di ayat yang ketujuh, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya ayat 8, akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu, ya. Udah jelas, saudara, pikiran kita itu jangan dikontaminasi dengan kebencian. Ya, ini sampah-sampah semua yang namanya kebencian, apalagi yang namanya ambisi duniawi, hawa nafsu duniawi, saudara. Jangan mengotori pikiran kita, saudara. Ya, jangan kita mencapkan orang itu dulu dia itu jahat dan sekarang masih jahat, jangan. Ya, nanti pikiran kita jadi ngaco, saudara. Ya, kita masih cap dia penjina dulu, tapi sekarang dia sudah jadi pelayan Tuhan, kita nggak tahu. Tuhan sudah ampuni, kita kok masih menghakimi gitu. Ini nggak bener nih, jangan sampai pikiran kita seperti itu. Ya, puji Tuhan, ya. Dan yang terakhir, yang ke-9, saudara, ada di ayat yang ke-9, di sana dikatakan, ya, di sini bunyinya begini, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi poin yang ke-9 ini lakukan. Perintah penting yang ke-9 ini adalah lakukan. Kita sudah dengar banyak hal. Kita sudah banyak dengar Injil diberitakan. Kita sudah tahu apa maksud Tuhan, tujuan Tuhan. Kita mendengarkan suara Tuhan ini. Berarti di sini yang Tuhan minta, perintah penting yang terakhir yang ke-9, lakukan itu dalam kehidupanmu hari lepas hari. Maka saya percaya Tuhan akan menyertai kita. Haleluya. Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memberikan apa yang menjadi keinginan hati, bahkan sampai isi hasrat hati kita. Tuhan akan nyatakan itu dalam hidup kita. Puji Tuhan. Biarlah 8 perintah penting ini, saudara, menjadi berkat buat kita sekalian dimanapun kita berada. Dari tempat ini saya ucapkan berkat. Tuhan memberkati kita sekalian, dan Tuhan menyertai kita sekalian, dan Tuhan akan menolong kita sekalian di dalam keadaan situasi kondisi apapun. Puji Tuhan. Kembali saya ingatkan, ya, puji Tuhan, kalau yang sudah pernah subscribe sih nggak usah, karena subscribe hanya 1 kali. Yang belum pernah subscribe video, ya boleh, ya silakan subscribe. Tetapi kalau ada video-video baru, tinggal di like aja, nggak usah di subscribe, ya, bagi yang sudah subscribe. Kalau yang belum subscribe, like dan share. Kalau ini menjadi berkat buat saudara, share juga kepada teman-teman, biar semua diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Jumpa lagi bersama dalam program Kita Diberkati. Puji Tuhan. Amin.